Manajemen waktu adalah proses merencanakan dan mengontrol bagaimana Anda membagi waktu antara berbagai aktivitas. Bagi konselor, manajemen waktu yang baik tidak hanya membantu dalam menyelesaikan tugas, tetapi juga dalam menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Berikut adalah beberapa alasan mengapa manajemen waktu sangat penting bagi konselor. Yang pertama, meningkatkan produktivitas dengan mengelola waktu yang baik. Konselor dapat menyelesaikan lebih banyak tugas dalam waktu yang lebih singkat. Yang kedua, mengurangi stres. Manajemen waktu yang baik membantu mengurangi tekanan dan stres yang sering dialami oleh konselor. Yang ketiga, meningkatkan kualitas layanan dengan waktu yang terkelola dengan baik. Konselor dapat memberikan perhatian penuh kepada klien. Tanda-tanda manajemen waktu yang buruk. Beberapa tanda bahwa manajemen waktu mungkin tidak efektif meliputi: yang pertama, sering merasa terburu-buru; yang kedua, kesulitan menyelesaikan tugas tepat waktu; yang ketiga, merasa kewalahan dengan beban kerja; lalu yang terakhir ada mengabaikan waktu untuk diri sendiri. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat membantu konselor dalam mengelola waktu dengan lebih efektif. Yang pertama, prioritaskan tugas. Gunakan metode Eisenhower Matrix untuk mengidentifikasi tugas yang penting dan mendesak. Fokus pada tugas yang memberikan dampak terbesar. Yang kedua, buat jadwal harian. Rencanakan hari Anda dengan membuat jadwal harian. Tentukan waktu untuk sesi konseling, administrasi, dan waktu pribadi. Lalu, yang ketiga, gunakan teknologi. Manfaatkan aplikasi manajemen waktu dan kalender digital untuk mengatur janji temu dan pengingat. Yang keempat, terapkan teknik Pomodoro. Bekerja dalam interval waktu tertentu, misalnya 25 menit diikuti dengan istirahat 5 menit. Ini dapat meningkatkan fokus dan produktivitas. Yang kelima, luangkan waktu untuk diri sendiri. Jangan lupakan pentingnya waktu untuk diri sendiri. Pastikan memiliki waktu untuk beristirahat dan melakukan aktivitas yang Anda minati. Tentu saja ada beberapa tantangan untuk manajemen waktu. Yang pertama ada gangguan dari lingkungan kerja. Jadi salah satu tantangan utama adalah gangguan dari lingkungan kerja. Ini bisa datang dari rekan kerja yang terlalu sering ngobrol, suara bising, atau bahkan notifikasi yang terus berbunyi. Tanpa sadar, gangguan dari kecil ini bisa mengurangi fokus dan memperlambat produktivitas kita. Solusinya, yang pertama, kita bisa menggunakan on atau telinga. Yang kedua, kita mengatur notifikasi ke mode silent atau jangan ganggu. Yang terakhir, kita bisa menggunakan teknik Pomodoro, kerja fokus 25 menit, istirahat 5 menit. Yang kedua, ada tuntunan klien yang mendesak. Jadi masalah lainnya adalah tuntunan klien atau konseling yang mendesak dan tidak terjadwal. Permintaan mendadak bisa merusak rencana kerja harian dan membuat kita harus lembur. Solusinya, kita siapkan waktu cadangan dalam jadwal harian. Yang kedua, gunakan sistem prioritas Eisenhower Matrix untuk memisahkan hal penting atau mendesak. Yang ketiga, yang relatif pada klien atau atasan. Kesulitan mengatakan tidak. Jadi banyak dari kita itu sulit mengatakan tidak saat diminta bantuan. Walaupun sebenarnya kita sedang kewalahan dengan pekerjaan kita sendiri. Ini membuat kita sering menunda tugas sendiri demi membantu orang lain. Nah, solusinya seperti apa? Solusinya adalah kita melatih mengatakan tidak dengan sopan. Misal saya ingin bantu, tetapi saat ini saya sedang dikejar deadline. Atau bisa juga menggunakan prinsip asertif, tegas tapi tak sopan. Ingat, mengatakan tidak pada orang lain adalah mengatakan iya pada prioritas.
Untuk mengatasi tantangan ini, penting untuk berkomunikasi dengan jelas dengan klien atau konseli dan rekan kerja. Tetapkan batasan yang sehat dan jangan ragu untuk meminta bantuan jika diperlukan. Mitos dan fakta manajemen waktu. Manajemen waktu sering disalahpahami. Yuk kita bedah beberapa mitos umum dan fakta yang sebenarnya. Mitos pertama, manajemen waktu artinya mengisi setiap menit dengan pekerjaan. Faktanya, manajemen waktu yang sehat justru menyisakan waktu untuk istirahat dan jeda. Tanpa jeda, produktivitas justru menurun. Mitos kedua, saya terlalu sibuk untuk mengatur waktu. Faktanya, semakin sibuk Anda, semakin penting manajemen waktu. Tanpa perencanaan, tugas justru tumpang tindih dan hasilnya kurang maksimal. Dengan mengenali mitos dan fakta ini, kita bisa menghindari kesalahan umum dan mulai membangun kebiasaan manajemen waktu yang lebih sehat dan realistis. Itu adalah sesuatu yang paling berharga. Kita tidak bisa menyimpannya, tapi kita bisa menggunakan dengan bijak. Sebagai konselor, manajemen waktu bukan sekedar soal menyelesaikan tugas. Ini tentang menciptakan ruang untuk hadir secara utuh bagi klien dan juga untuk diri sendiri. Mulailah dari langkah kecil hari ini, atur satu jadwal, sisihkan satu jeda istirahat, sedikit demi sedikit waktu akan bekerja untuk kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk menerapkan strategi manajemen waktu dalam praktik Anda.